Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Kali ini kami akan memberi komentar opini mengenai kelakuan dari salah satu gubernur kebetulan gubernur Jawa Tengah yang aneh aja, aneh bin ajaib. Kebetulan atau dia menjadi aneh karena jadi capres jagoannya Presiden Jokowi. Kenapa aneh? Nah, memang dia nggak ada kerjaan gubernur apa, lari-lari setiap hari ke sana, kan tugas sebagai gubernurnya apa? Kok dibolehin keluar daerah Jawa Tengah segala macam? Pada Jawa Tengah jelas lah jumlah penduduk miskinnya meningkat, terbanyak ini segala macam. Ini menarik, kok didiemin? Nah, jadi kembali pertanyaan, ini mau ngangkat isu sebagai akibat dari kelakuan. Termasuk juga, kenapa presiden yang sekarang yang namanya Jokowi kok sibuk betul ngurusin calon penggantinya segala macam. Nggak pernah dalam sejarah ini. Sehingga orang bilang, oh kalau dia turun tidak diganti oleh yang namanya Ganjar, dia dikerangkeng ini. Karena dosanya banyak, utangnya nggak bisa tanggung jawabkan. Nah, barangkali itu. Ditambah yang lebih seru lagi, ijazah palsunya bagaimana? Kasus kilometer 50-nya nggak dibenahin. Jadi banyak hal memang. Jadi ini jawaban kenapa dia sibuk dengan istilahnya cawe-cawe, ikut sana-sini, alasannya demi ini. Udahlah, demi supaya gua nggak dikerangkeng, itu yang pertama. Demi supaya program PKI Gaya Baru jalan terus. Kemudian dan IKN apa yang nggak jelas urusannya segala macam. Yang kedua, kalau saya mencoba memahami sikap dari Nasdem. Nasdem sebagai koalisi, saya kira dia tidak melanggar janji. Dia masih tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Yang dia tidak bicara lagi adalah untuk 2024, dia tidak sepakat dengan calon presiden yang diajukan Pak Jokowi. Cuma itu aja. Tapi dia tidak melanggar. Nah ini kan jadi mulai ada tawar-menawar nih. Sehingga saya bilang, Pak Surya Paloh ini sudah berbicara dari aspek, dari perspektif, dari sudut, dari dasar nilai-nilai spiritual, nilai-nilai berbasiskan moral, berbasiskan visi yang jelas ke depan, yang ide dasarnya, landasan pijaknya adalah apa yang bisa kami berikan untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi bukan apa yang bisa kami dapat dengan mencalonkan Anies. Padahal kalau saya mengatakan di awal kan, kalau dia merubah, nggak jadi nyalonin Anies, triliun dapat duit. Sekarang dikerjain kan, saya angkat topi, dia medsos sumbernya. Pak Surya Paloh mengatakan, mati pun saya tidak akan berubah. Wah ini udah keyakinan betul yang dipakai, bukan transaksional. Sementara yang lain partai-partai transaksional. Transaksional berpikir gue dapat apa? Kalau yang non-transaksional, yang dasar spiritual, apa yang bisa kami berikan? Apa yang bisa saya berikan dengan tulus, ikhlas, dan jujur demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara, nggak akan ketemu. Jadi kalau Anda bilang Surya Paloh bego, ya Anda tergantung lihat dari perspektif atau ukuran yang mana. Nah, kemudian kenapa mereka tidak sedahsyat menghantam calon dari Nasdem terhadap calon dari Gerindra? Bukan nggak ada, aja juga udah mulai. Saya baca di medsos, wah mulai keluar tuh. Prabowo itu otak penculikan mulai. Prabowo itu ini di tim itu segala macam. Itu udah mulai pemanasan. Tapi mereka meyakini lebih mudah mengendalikan Prabowo ketimbang mengendalikan Anies. Ini aja ukurannya. Kenapa? Larinya PKI Gaya Baru. Kalau diganti sejelek-jeleknya Prabowo, misalkan, atau dibalik, kalau calonnya bukan calon dari yang sekarang ini, maka program PKI Gaya Baru selesai ini akan meledak. G13 jilid 2 yang mereka belum sempurna, persiapannya akan pecah di tengah jalan dan meledak. Apa yang kejadian? Akan ramai, lihat aja nanti. Tapi yang pasti ada yang dikerangkeng dan bisa saja Indonesia pecahkan rekor dalam sejarahnya mantan presidennya dan mantan beberapa petingginya dikerangkeng.
Bisa ini, kenapa enggak? Syaratnya cukup kok. Lewat mana? Ijazah palsu aja udah jelas. Saya bukan politisi, saya nggak ngerti. Tapi kalau DPR diem aja ya udahlah. Kalau DPR bilangnya nunggu ini nunggu ya cari aja alasan lah. Yang penting gua nggak disalahin kan begitu. Orang jelas ijazah palsu. Lihat aja potret yang dia bilang tuh potretnya. Itu potret adik iparnya, ijazahnya kelihatan. DPR mau apa lagi dipanggil dong? Hak interpretasi hak apa namanya gue kagak tahu. Kok didimen aja? Jadi ini bagian dari kerjaan PKI Gabur. Jadi bukan sekedar Pilpres 2024. Ini adalah mainan PKI baru menyelamatkan agar G30S Jilid 2 bisa sempurna persiapannya. TKA Cina sudah masuk berupa tentara Cina. Angkatan kelima yang dulu namanya buruh tani sudah siap. Sebab kalau bukan capres yang rambutnya putih dan keningnya berkerut yang dibilang orang pintar itu yang jadi, saya kira akan selesai. Jadi kenapa? Kalau Anies jadi ya Nasdem ini calonnya yang didukung oleh Demokrat dan PKS itu akan disapu bersih. Nah di medsos ramai, kita tinggal lihat. Kalau PKS jelas, Nasdem jelas. Saya meyakini Demokrat juga jelas, tidak transaksional. Jadi yang dikomporin adalah musuh cawapres udah transaksional. Kalau memang ikhlas untuk bangsa dan negara, sepakat silakan. Capres yang menentukan, kita ikut putusannya, selesaikan. Enggak jadi permasalahan, tapi dibuat jadi transaksional. Kan begini, itu udah sama, itu PKI semua. Jadi PKI itu kalau dia nggak berbohong, putar balik fakta, fitnah, ya ngacak-ngacak. Ini bagian dari yang itu. Sehingga saya mengatakan, tolong sadar, ini bukan cuma sekedar capres-capresan, ini adalah bagian dari upaya, rencana, strategi PKI gaya baru melalui menggunakan tangan-tangan dari Partai Komunis Cina untuk mulai mengendalikan NKRI dengan merubah Pancasila dari dasar negara dan falsafah bangsa menjadi sekedar ideologi. Pancasila dirubah menjadi 1 Juni. Wah ini kan muncul di medsos ramai. 1 bulan Juni adalah bulan Bung Karno kate lo. Itu aja gampang kan. Kok nggak pada ribut? Aku Pancasila, kok lu nggak ribut? Kok nggak ditangkap ya? Pancasila kan jelas. 5 sila, dasar negara, falsafah bangsa. Bukan Trisila Eka sila. Bukan aja udah nggak begitu lagi. Kok didiemin? Kenapa? Karena yang main PKI gaya baru. Yang megang kendali semua. Coba kalau yang lain. Waduh, aku Pancasila, segala macam udah lain. Jadi kembali, kami dari Watch melihat ini, memahami ini, dan menyampaikan ini. Kami berpegang pada veritas, probitas, justisia. Kepentingan kami hanya satu. Bagaimana NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila bukan Pancasila sebagai ideologi, tapi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Itu dasar kita. Jadi G30S Jilid 2 tentunya akan merubah, kalau pakai Pancasila nggak segeralah bertahap, nanti pelan-pelan digeser. BPIP itu sudah dipersiapkan, kalau PKI gaya baru yang berkuasa ya udah mulai dipakai, jadi CC Central Committee di PKI sana. Jadi kira-kira gitu. Jadi pertaruhannya to be or not to be. Kalau mereka selesai ini habis dan cukup. 48 pemberontakan PKI, 65 G30S PKI, dan 2023 atau 2024, mudah-mudahan 2023, G13 Jilid 2 selesai, PKI tidak pernah tampil lagi. Siap-siap Menteri Pendidikan, Penjagaan dan Pendidikan dan Menteri Agama, Anda adalah kepanjangan tangan, Anda akan dan harus bertanggung jawab terhadap perubahan. Silakan. Kami UIWOT tidak pengen posisi jabatan, tidak bisa dibayar segala macam. Kami menyampaikan demi dan untuk kepentingan bangsa negara berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Hati-hati, jaga persatuan bisa dijaga, kecuali kalau dengan orang yang basisnya bukan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, nggak akan pernah bisa bersatu. Nasakom. Udah jelas pecah kok. G13 kan
PKI berteriak Pancasilais, berubah pelan-pelan, udah paham lah akal-akalan PKI. Kembali kami ingatkan, jadi capres ini hanyalah bagian. Kalau senario pertama mereka berhasil, persiapan G30 jilid 2 tidak terganggu, mereka akan masuk ke 2024. Kalau ini terganggu, mereka roboh. Mereka akan melawan habis-habisan karena ini kesempatan terhebat mereka dan mereka butuh lagi untuk rehabilitasi yang saya kira udah nggak akan mungkin lagi. Bangsa ini harus belajar dan sepertinya harus belajar 3 kali baru dia paham. Itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, UIWOT Veritas Probitas Justisia. UIWOT berkembang menjadi UIWOT Plus. Banyak rekan-rekan alumni perguruan tinggi negeri yang lain, rekan-rekan dari purnawirawan, dari gerakan-gerakan mahasiswa yang bergabung kami, maka kami sebutan UIWOT Plus. Kita mikirnya sama. Kita bukan orang-orang yang bisa dibayar, kita bukan orang-orang yang punya interest pengen jadi ini, pengen jadi ini. Yang kita cuma ingin pengen jadi negara ini NKRI yang berdaulat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan NKRI yang kuat. Veritas Probitas Justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.